Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Cerita Bersama Pak D. Kali ini Pak D akan memberikan tema, saran ya, maksudnya cuma sekedar saran. Tema yang cocok untuk YouTuber pemula yang belum monetisasi. Jadi ini tergolong tema murah meriah lah, teman-teman. Jadi saran saya kalau mau buat video itu yang murah meriah saja dan tidak kehabisan bahan untuk konten gitu. Karena bagi pemula itu harus rajin-rajin ngupload video, karena namanya pemula pasti videonya masih sedikit ya. Bagaimana supaya kita bisa ngonten atau ngupload video tiap hari tanpa kehabisan bahan atau pilihan tema apa yang cocok bagi para pemula. Nah, disinilah saya akan membahasnya, teman-teman. Pilihan tema yang pertama yaitu pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan Anda atau ilmu Anda. Misalnya Anda seorang guru atau seorang ustaz, ya itu kan kemampuan Anda di situ. Jadi Anda bisa mengupload video tentang ceramah Anda atau tentang mata pelajaran yang Anda ajarkan gitu. Jadi nggak perlu keluar biaya untuk membuat konten. Jangan sampai misalnya ini ya, Anda tidak punya keahlian dalam hal animasi, terus membuat video tentang animasi. Otomatis Anda kan akan bayar orang untuk membuatkan video atau apa, itu jelas ngeluarin biaya. Sementara video Anda kan belum monetisasi, channel YouTube Anda belum monetisasi. Jadi yang pertama adalah pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan Anda saja. Gak usah milih-milih tema yang berat lah, karena Anda nggak mampu untuk mengerjakannya sendiri, begitu. Terus tema yang kedua yang cocok bagi para pemula adalah pilih tema yang sesuai dengan pekerjaan sehari-hari Anda. Jadi bila misalnya ibu-ibu setiap hari kan pasti memasak atau apa ya, pilih tema tentang itu saja, masakan. Jadi resepnya, cara memasaknya, bumbunya apa, itu nggak akan kehabisan bahan untuk buat konten. Setiap hari bisa upload video dan itu tanpa mengeluarkan biaya, karena memang kesehariannya memasak misalnya gitu ya. Atau yang misalnya kesehariannya petani di sawah, ya buat konten yang berhubungan dengan sawah, misalnya ya mengolah tanah, waktu menanam, perawatan tanaman, waktu memanen gitu. Jadi nggak akan makan biaya, karena memang itu adalah kegiatan kita sehari-hari dan kita tinggal merekamnya minimal 8 menit ke atas dan menguploadnya. Itu bisa kita lakukan tiap hari, jadi kita nggak kehabisan bahan dan bisa ngupload video kita tiap hari, karena memang kerjaan kita setiap hari seperti itu. Yang ketiga, pilihlah tema yang nggak jauh-jauh dari tempat tinggal Anda atau nggak jauh juga dari pekerjaan Anda. Maksudnya begini ya, teman-teman. Jangan teman-teman ini misalnya kerjaannya di bengkel, terus bikin video tentang jelajah negeri, ya otomatis kan nggak nyambung, teman-teman. Jadi kalau bisa video kita itu nggak terlalu berbanding jauh dengan pekerjaan kita. Kalau video misalnya menjelajahi negeri atau dari kota ke kota kan butuh biaya banyak juga, teman-teman ya. Sedangkan kita kan baru pemula dan belum menghasilkan, belum monet. Jadi pilihlah tema yang nggak terlalu jauh dari pekerjaan Anda dan nggak terlalu jauh dari tempat tinggal Anda.
Ya misalnya tinggalnya di kota ya ngambil tema yang kesibukan kota. Misalnya tinggal di desa yang ngambil tema tentang lingkungan pedesaan gitu. Jadi nggak perlu keluar biaya untuk membuat konten dan nggak akan kehabisan bahan untuk konten kita itu, karena memang setiap hari kita di situ. Tinggal kita merubah istilahnya mengisi suaranya itu, ceritanya kita rubah sedikit-sedikit. Ya merubahnya bukan diedit ya, langsung ngomong kayak gini saja. Dan videonya ya jelas. Kemarin misalnya ngambil video di belakang rumah, sekarang depan rumah, besok samping rumah gitu. Ya misalnya rumahnya di persawahan juga bisa gitu. Besok ngonten tentang video yang orang sementara nanam padi atau sementara bajak sawah atau waktu panen gitu. Jadi misalnya kita bukan seorang petani tapi tinggal di lingkungan pertanian kan bisa seperti itu. Ya misalnya petani sawit ya kan bisa ngonten tentang kebun sawit, orang manen sawit atau orang nimbang sawit gitu, maksudku gitu teman-teman. Jadi misalnya pekerjaan kita tidak bekerja di bidang itu tapi itu dekat dengan tempat tinggal kita, otomatis kita bisa ngonten tiap hari, ngupload tiap hari tanpa mengeluarkan biaya. Jangan sampai nanti teman-teman belum monet kok sudah bikin channel yang butuh modal besar ya, misalnya kayak itu tadi menjelajahi Nusantara atau gimana gitu kan butuh modal besar ya teman-teman. Nah demikianlah teman-teman 3 tema channel YouTube yang cocok bagi pemula, murah meriah tanpa mengganggu kegiatan Anda sehari-hari. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan kita, jadi keahlian kita. Misalnya teman-teman ini ilmunya di bidang perbengkelan ya sudah temanya tentang mesin, perbaikan mesin gitu. Yang kedua pilih tema tentang kehidupan sehari-hari kita, jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu saja yang kita kontenkan dan kita upload, jadi nggak kehabisan bahan karena itu memang kegiatan kita sehari-hari dan kita bisa ngupload video setiap hari yang istilahnya yang nggak berbanding terbalik dengan pekerjaan kita gitulah. Nah yang ketiga, pilihlah tema yang dekat-dekat dengan lingkungan Anda, jadi Anda nggak perlu ngeluarin biaya untuk kemana-mana hanya untuk membuat sebuah konten. Jadi setiap konten itu ada penggemarnya masing-masing, jadi pastilah ada yang nonton karena masing-masing punya selera tontonannya yang seperti apa. Nah cukup dipahami ya teman-teman. Jadi itulah tema murah meriah bagi para YouTuber pemula yang sangat cocok lah tanpa mengeluarkan banyak modal. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Cerita Bersama Pak D. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi. Nah, baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.